Aku mau ngejelasin ulang nih, materi perkembangan masa prenatal dan masa bayi. Pertama aku mau ngejelasin perkembangan psikologis masa prenatal. Harap simak ya guys, karena videonya dibuat dengan penuh kerja keras. Perkembangan psikologis masa prenatal adalah proses perkembangan psikologis yang terjadi pada janin selama masa kehamilan. Masa prenatal berlangsung selama 40 minggu, dihitung mulai dari hari pertama menstruasi terakhir. Perkembangan psikologis masa prenatal dapat dibagi menjadi 3 tahap, yaitu tahap embrio pada minggu ke-1 sampai ke-8, tahap janin pada minggu ke-9 sampai ke-38, tahap akhir janin pada minggu ke-39 sampai 40. Pertama, tahap embrio di minggu ke-1 sampai ke-8. Pada tahap embrio, perkembangan psikologis janin masih sangat terbatas. Janin baru mulai mengembangkan sistem saraf dan organ-organ tubuh lainnya. Salah satu perkembangan psikologis yang penting pada tahap embrio adalah perkembangan indera. Janin mulai dapat merasakan rangsangan dari luar, seperti suara, cahaya, dan sentuhan. Selain itu, janin juga mulai mengembangkan emosi dasar, seperti rasa senang, sedih, dan takut. Perkembangan kedua adalah tahap janin. Perkembangan psikologis janin semakin pesat. Janin mulai mengembangkan kemampuan kognitif, emosi, dan sosial. Kemampuan kognitif janin mulai berkembang pada minggu ke-16. Janin mulai dapat memproses informasi dari luar, seperti suara, cahaya, dan sentuhan. Pada minggu ke-24, janin mulai dapat membedakan antara suara ibunya dan suara orang lain. Emosi janin juga mulai berkembang. Pada tahap ini, janin mulai dapat merasakan emosi dasar, seperti rasa senang, sedih, marah, dan takut. Pada minggu ke-28, janin mulai dapat menunjukkan emosi melalui gerakan tubuh, seperti menendang atau mengisap jari. Kemampuan sosial janin juga mulai berkembang. Janin mulai dapat mengenali suara ibunya dan membedakannya dari suara orang lain. Perkembangan psikologis terakhir adalah tahap akhir janin pada minggu ke-39 sampai 40. Pada tahap akhir janin, perkembangan psikologis janin semakin matang. Janin siap untuk dilahirkan. Pada minggu ke-39, janin mulai dapat mengatur suhu tubuhnya sendiri. Dan pada minggu ke-40, janin mulai dapat bernapas secara mandiri. Berikut adalah beberapa hal yang dapat mempengaruhi perkembangan psikologis masa prenatal. Pertama, genetik. Genetik merupakan faktor yang paling penting dalam perkembangan psikologis masa prenatal. Gen yang diturunkan dari kedua orang tua akan menentukan perkembangan fisik dan psikologis janin. Pengaruh perkembangan psikologis kedua adalah lingkungan dalam rahim. Lingkungan dalam rahim juga dapat mempengaruhi perkembangan psikologis janin. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi lingkungan dalam rahim antara lain nutrisi, oksigen, paparan zat berbahaya, dan kesehatan ibu. Kesehatan ibu juga dapat mempengaruhi perkembangan psikologis janin. Ibu yang sehat akan menghasilkan lingkungan yang optimal bagi perkembangan janin. Selain kesehatan, perilaku ibu juga dapat mempengaruhi perkembangan psikologis janin. Ibu yang bahagia dan santai akan menghasilkan lingkungan yang positif bagi perkembangan janin. Dengan memahami perkembangan psikologis masa prenatal, para ibu dapat memberikan lingkungan yang optimal bagi perkembangan janin. Di sini saya juga akan sedikit membahas mengenai perkembangan fisik masa prenatal. Perkembangan fisik masa prenatal adalah proses pertumbuhan dan perubahan yang terjadi pada janin selama berada di dalam kandungan. Masa prenatal berlangsung selama sekitar 40 minggu, yang dibagi menjadi 3 trimester. Trimester pertama. Trimester pertama adalah periode yang paling penting dalam perkembangan fisik janin. Pada trimester ini,
organ-organ vital janin mulai terbentuk, termasuk otak, jantung, paru-paru, ginjal, dan sistem saraf. Trimester kedua. Trimester kedua adalah periode di mana janin tumbuh dan berkembang dengan cepat. Pada trimester ini, janin akan mulai bergerak, merasakan sentuhan, dan mendengar suara. Pada trimester ini, janin akan mulai membentuk wajah, jari, dan kaki. Trimester ketiga. Trimester ketiga adalah periode di mana janin mempersiapkan diri untuk lahir. Pada trimester ini, janin akan terus tumbuh dan berkembang, dan organ-organnya akan mencapai kematangan. Pada trimester ini, janin akan mulai mengembangkan kemampuan menghisap dan menelan. Janin juga akan mulai membentuk lemak, dan janin akan mulai membuka mata sebelum akhirnya siap dilahirkan. Alhamdulillah, materi perkembangan psikologis masa prenatal sudah selesai. Semoga bermanfaat ya. Selanjutnya aku mau ngejelasin perkembangan psikologis masa bayi. Simak ya guys, karena ini penting banget. Perkembangan psikologis bayi adalah proses perubahan dan pertumbuhan perilaku, emosi, dan kognisi bayi dari lahir hingga usia 18 bulan. Perkembangan ini terjadi secara bertahap dan dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk faktor biologis, lingkungan, dan interaksi bayi dengan orang-orang di sekitarnya. Perkembangan psikologis bayi dapat dibagi menjadi beberapa tahap, yaitu: pertama, tahap kepercayaan dan ketidakpercayaan terjadi pada umur 0-18 bulan. Pada tahap ini, bayi mulai belajar mempercayai orang lain, terutama orang tua atau pengasuh utama mereka. Bayi juga mulai mengembangkan rasa percaya diri. Jika bayi merasa aman dan nyaman dengan orang-orang di sekitarnya, ia akan mengembangkan kepercayaan. Namun, jika bayi merasa tidak aman atau tidak nyaman, ia akan mengembangkan rasa tidak percaya. Kedua, tahap otonomi dan rasa malu serta keraguan pada usia 18-36 bulan. Pada tahap ini, bayi mulai belajar mandiri. Bayi mulai belajar melakukan berbagai hal sendiri, seperti makan, minum, dan berpakaian. Bayi juga mulai mengembangkan rasa kemandirian dan otonomi. Jika bayi merasa mampu melakukan berbagai hal sendiri, ia akan mengembangkan rasa otonomi. Namun, jika bayi merasa tidak mampu melakukan berbagai hal sendiri, ia akan mengembangkan rasa malu dan keraguan. Perkembangan psikologis bayi dipengaruhi oleh berbagai faktor, yaitu: pertama, faktor biologis. Faktor biologis meliputi faktor genetik, kesehatan, dan perkembangan fisik bayi. Faktor-faktor ini dapat mempengaruhi kemampuan bayi untuk belajar dan berkembang secara psikologis. Kedua, faktor lingkungan. Faktor lingkungan meliputi lingkungan keluarga, sosial, dan budaya. Lingkungan yang aman, nyaman, dan mendukung dapat membantu bayi untuk berkembang secara psikologis. Ketiga, interaksi dengan orang lain. Interaksi dengan orang lain, terutama orang tua atau pengasuh utama, merupakan faktor penting yang mempengaruhi perkembangan psikologis bayi. Orang tua atau pengasuh yang memberikan kasih sayang, perhatian, dan stimulasi yang tepat dapat membantu bayi untuk berkembang secara optimal. Orang tua memiliki peran penting dalam perkembangan psikologis bayi. Orang tua dapat membantu bayi untuk berkembang secara optimal dengan melakukan hal-hal berikut. Pertama, memberikan kasih sayang dan perhatian yang cukup. Kasih sayang dan perhatian dari orang tua merupakan kebutuhan dasar bayi. Bayi yang merasa dicintai dan diperhatikan akan merasa aman dan nyaman, sehingga dapat berkembang secara optimal. Kedua, memberikan stimulasi yang tepat. Stimulasi yang tepat dapat membantu bayi untuk belajar dan berkembang. Orang tua dapat memberikan stimulasi kepada bayi dengan mengajaknya bermain, membacakan cerita, dan menyanyikan lagu.
Ketiga, menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman. Lingkungan yang aman dan nyaman dapat membantu bayi untuk merasa aman dan nyaman sehingga dapat berkembang secara optimal. Orang tua dapat menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman dengan menyediakan tempat tidur yang nyaman, makanan yang sehat, dan pakaian yang bersih. Dengan memahami perkembangan psikologis bayi, orang tua dapat memberikan dukungan yang tepat bagi bayi untuk berkembang secara optimal. Videonya panjang banget ya, Jess. Semoga nggak sampai ketiduran. Ngomong-ngomong, ini udah malam banget loh. Sampai ketemu di kesempatan berikutnya. Salam kami, kelompok pertama, Hamimah, Sulistiawati, dan Sita Umilailah. Maaf ya, video masih kurang maksimal. Ngomong-ngomong ini pertama kali aku ngedit, tapi aku udah berusaha semaksimal mungkin. Ternyata susah juga ya guys. Semoga di video selanjutnya aku bisa lebih baik lagi. Dadah. Ketiga, menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman. Lingkungan yang aman dan nyaman dapat membantu bayi untuk merasa aman dan nyaman sehingga dapat berkembang secara optimal.